Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, inquiry learning itu adalah model pembelajaran yang penyajiannya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari jawaban atau informasi dengan atau tanpa bantuan guru. Model inquiry learning ini adalah rangkaian model pembelajaran yang menekankan siswa untuk berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang telah disampaikan. Inquiry learning itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya penyelidikan, pernyataan atau pertanyaan. Dalam bidang pendidikan, dalam bidang pembelajaran ada yang namanya pendekatan pembelajaran yang disebut inquiry based learning atau IBL. Dan ada juga pendekatan pengajaran yang disebut inquiry based teaching atau IBT. IBL ini adalah proses mendapatkan pengetahuan melalui cara inquiry. Sedangkan IBT, seorang guru, pengajar atau dosen itu selalu berinteraksi dengan muridnya dengan cara seperti bertanya kepada muridnya, apakah kalian tahu ini? Contohnya seperti ini. Oke anak-anak, kita hari ini akan memasuki ke materi revolusi. Sebelumnya kalian sudah ada yang tahu belum apa itu revolusi? Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan utama dari model inquiry learning. Tujuan utama model inquiry learning ini menolong siswa untuk mengembangkan atau disiplin keterampilan dengan memberikan pertanyaan. Contohnya mungkin di kalangan sekolah biasanya para guru itu sebagai motivator memberikan rasa agar siswa lebih aktif berpikir. Yang kedua ada fasilitator menunjukkan jalan keluar kepada siswa. Yang ketiga ada sebagai penanya menyadarkan siswa dari kekeliruan yang mereka perbuat di dalam kelas tersebut. Yang keempat ada administrator bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di dalam. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri dan karakteristik inquiry learning. Nah, yang pertama, inquiry ini menekankan kepada aktivitas seluruh siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Nah, dalam poin ini artinya model inquiry ini menempatkan sebagai siswa tersebut itu sebagai subjek belajar. Nah, dalam proses pembelajaran siswa itu tidak hanya berperan sebagai penerima materi dari guru tersebut secara verbal. Nah, akan tetapi itu mereka akan berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pembelajaran itu sendiri. Oke, yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan oleh siswa itu diarahkan untuk mencari dan menemukan jawabannya sendiri. Nah, di dalam hal ini sehingga diharapkan untuk mengembangkan kemampuan pikir. Dengan demikian, selain berorientasi kepada hasil belajar, juga berorientasi pada proses belajar. Maka kriteria keberhasilan dari proses pembelajaran bukan ditentukan oleh sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran, tetapi sejauh mana beraktivitas berpikirnya dan menentukan sesuatu. Dan yang kedua itu ada prinsip interaksi. Interaksi antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru, bahkan interaksi antara siswa dengan lingkungan. Pembelajaran sebagai model inquiry memiliki keunggulan sehingga dapat membantu siswa-siswa dalam belajar. Konsep pada pembelajaran, adapun model inquiry dalam model pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Model inquiry dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Adapun kekurangan, menurut Marian Ningsih 2018-64 memiliki keunggulan sebagai berikut. Memerlukan waktu yang sangat panjang dalam belajar,
diperlukan Inquiry learning. Inquiry learning ini mempunyai 6 langkah-langkah tertentu. Inquiry learning yaitu orientasi masalah, merumuskan masalah, membuat hipotesis, eksplorasi, dan mengumpulkan informasi atau data-data, mengajukan hipotesis, dan juga membuat kesimpulan. Nah, menurut salah satu Jones and Will, pelatihan learning memiliki 5 fase. Fase pertama adalah konfrontasi siswa dengan situasi yang membingungkan, dan fase kedua dan ketiga adalah operasi pengumpulan data atau verifikasi dan ekspresi atau pengajukan pertanyaan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi kami. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Setiap kelompok diberikan satu dulu ya, satu kelompok satu orang untuk bertanya. Bagaimana peran siswa dalam metode pembelajaran inquiry? Peran siswa dalam metode pembelajaran. Biarkan dulu situ sama kamu. Nanti kan ada interaksi. Peran siswa dalam metode pembelajaran ini sangat berpengaruh besar karena memang siswa itu menjadi subjeknya, memang peran utamanya siswa dan guru. Jadi siswa itu jadinya bisa perannya adalah wawasan dan pengetahuannya itu adalah peran penting dalam proses pembelajaran inquiry ini karena inquiry ini kan seperti yang saya bilang tadi memang di kelompok 2 saya ingin bertanya, apa yang menjadi penghambat dalam melakukan strategi pembelajaran inquiry? Baik, sekian, terima kasih. menjawab apa yang menjadi penghambat dari inquiry learning ya. Yang menjadi penghambatnya adalah yaitu kurangnya partisipasi dari peserta didik dan faktor pendukung yaitu pendidiknya hanya berperan sebagai fasilitator sehingga peserta didik lebih mudah mandiri. Maksudnya dari kurangnya partisipasi dari peserta didik dan faktor pendukung yaitu pendidik hanya berperan sebagai fasilitator sehingga peserta didik lebih mandiri itu adalah karena mungkin ada sebagian murid atau siswa yang mungkin pengetahuannya tidak seluas siswa yang lain, jadinya ketika dia sudah mendapat oke, coba kamu jawab, tapi ternyata dia tidak mengetahui materi itu, mungkin itu menjadi penghambat juga untuk dia, jadinya dia mungkin setelah itu menjadi minder, mungkin model pembelajaran itu kurang cocok untuk dia karena dia kurang memahami materi dan kurang wawasan. Dari saya, jelaskan bagaimana cara kita mengajar inquiry learning pada siswa yang mentalnya sedang terganggu, sedangkan pada inquiry learning ini sangat dibutuhkan siswa untuk aktif. Sudah sekian. Kita harus banyak ide yang harus kita pikirkan bagaimana siswa itu mengerti atau dia minder. Kalau minder berarti siswanya tidak tahu atau dia tidak terlalu mengetahui tentang pelajaran yang kita sebagai ajarkan. Dan kita harus sabar belajar siswa yang seperti tadi. Teman-teman yang sudah bertanya dan mendengarkan hasil presentasi kami. Bila kurang kami mohon maaf, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.